Halo, kembali lagi bersama saya Jahrudin Al-Anugrah. Hari ini saya akan mereview sebuah aplikasi absensi siswa yang berbasis VBA Excel yang telah saya kembangkan. Baiklah, mari kita mulai buka aplikasinya. Ini adalah halaman login untuk aplikasinya. Kita bisa memasukkan username dan password di sini. Dan di sini ada tombol untuk hide dan unhide passwordnya. Baiklah, kita klik login dan kita akan masuk ke halaman utama aplikasi kita. Di sini ada beberapa fitur yang telah saya kembangkan dan saya akan jelaskan pada video kali ini. Yang pertama jelas yaitu fitur untuk absensi siswanya. Untuk melakukan absensi, kita bisa klik masuk atau pulang di tombol yang ini. Sebenarnya saya buat aplikasi ini menggunakan sistem QR code, yaitu dengan menggunakan scanner. Tetapi karena saat ini saya belum punya scannernya, jadi saya hanya mencontohkan menggunakan inputan manual, yaitu kita dengan memasukkan nisen siswa. Kita contohkan, kita absen masuk. Klik enter dan datanya akan muncul. Tapi karena di sini kita jam masuknya saya setting jam 7 dan saya melakukan video ini pada saat jam 11, maka di sini keterangannya terlambat. Klik absen. Jika absen berhasil dilakukan, maka datanya akan langsung tampil di tabel ini. Di sini mulai dari nisennya, namanya, kelas, tanggal, jam masuk, dan juga statusnya akan tampil di sini. Dan di sini akan menampilkan data total siswa. Yang selanjutnya data siswa yang telah melakukan absensi. Yang terakhir ini adalah total kelas. Dan ini adalah data real time absensi siswa yang on time dan yang terlambat, kemudian yang belum absen, yang izin, yang sakit, dan yang alpha. Setiap siswa absen di sini akan langsung terrecord atau masuk ke data yang on time, izin, ataupun sakit. Setiap siswa melakukan absensi, di sini akan langsung terupdate datanya. Dan jika kita ingin melihat detail nama dan kelas siswa yang on time ataupun yang terlambat, kita bisa klik di detail siswa ini. Nah, karena datanya masih kosong, maka di sini akan kosong. Karena belum ada siswa yang on time. Contohnya izin juga masih kosong, kita bisa tutup lewat ini. Kemudian yang terlambat, dan tadi saya sudah melakukan absensi dan di sini sudah ada datanya. Jika sudah banyak maka akan ke bawah ke sini. Dan kita bisa memfilter data di sini berdasarkan kelasnya. Dan jika datanya tidak ada, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Dan ini data siswa yang belum absen. Di sini adalah total semua siswa yang belum absen.
Jadi di sini semua totalnya ada 743 yang belum melakukan absensi. Tetapi di sini untuk yang belum absen kita tidak bisa memfilter berdasarkan kelas. Jadi ini adalah data gabungan atau semua kelas akan tergabung semua. Kemudian yang alpha juga masih kosong datanya. Dan di sini adalah persentase absensi per kelas. Dan di sini ada indikator warna berdasarkan persentase kelas. Untuk warna pink berarti dalam satu kelas tersebut belum ada yang absen. Kemudian selanjutnya warna ungu. Warna ungu ini adalah untuk persentase kehadiran dari 1 sampai 49%. Kemudian untuk warna toska itu untuk persentase 50 sampai 74%. Jika sudah mencapai 50% kehadirannya, maka warna di sini akan berubah menjadi warna toska. Kemudian selanjutnya warna oranye. Ini untuk persentase 75% sampai dengan 99%. Dan jika sudah mencapai 100%, maka di sini akan berwarna hijau. Setiap halaman ini menampilkan 5 kelas. Untuk melihat kelas yang lain, kita bisa menggunakan navigasi sebelah sini untuk menggeser melihat kelas yang lain. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan siswa itu izin, sakit, atau alpa? Karena kan tidak datang orangnya. Maka kita bisa menggunakan fitur yang namanya absensi manual. Kita klik di sini. Absen manual ini cukup dengan memasukkan NISN siswa yang izin atau sakit ataupun alpa, dan akan muncul datanya di sini, dan kita bisa pilih siswanya izin, alpa ataupun sakit. Karena izin maka di sini keterangannya tidak hadir. Kemudian kita klik submit dan akan masuk ke sini. Kita contohkan ya, masuk ke sini juga. Nah, berhasil. Nah, langsung tampil di sini. Siswa itu tidak hadir. Dan juga di sini juga terupdate datanya. Dan juga di sini juga terupdate langsung. Di sini persentasenya 4%. Tadi IPA 2. Aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan sistem pengecekan data ganda. Jadi, satu siswa tidak bisa melakukan absen 2 kali atau double absen. Jika siswa melakukan 2 kali absen, maka sistem akan menolak secara otomatis. Saya contohkan, saya akan melakukan absen ulang dengan NISN yang sama. Jika sistem membaca data tersebut sudah absen, maka akan muncul pesan siswa dengan NISN tersebut telah absen. Jadi datanya tidak akan masuk ke sistem. Kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur Top 10 LED. Di sini akan menampilkan 10 siswa dengan terlambat terbanyak dalam 1 bulan tersebut. Contohnya di sini bulan Juli, dan datanya akan tampil di sini. Dan di sini kita bisa melihat top 10 LED bulan-bulan sebelumnya. Contoh bulan Januari, karena datanya masih kosong, jadi di sini akan kosong. Baru ada bulan Juli datanya. Jika sudah banyak, maka di sini akan tampil dari 1 sampai 10 siswa yang peringkat atau total terlambatnya paling banyak.
Oke, next kita ke fitur selanjutnya, yaitu fitur data siswa di sini. Di sini adalah fitur untuk menambahkan data siswa yang baru, misalkan data siswa baru, terus kita ingin update data siswa mulai dari fotonya ataupun tanggal lahirnya ataupun kelasnya, kita bisa lakukan di tab ini. Nah, ini muncul tab baru. Di sini adalah informasi yang menampilkan total siswa perempuan, total siswa laki-laki, dan total keseluruhan siswa perempuan dan laki-laki. Kita bisa lihat ya, total di sini ada 440 siswi perempuan, 304 siswa laki-laki, dan total semuanya ada 745 siswa. Dan di sini ada fitur untuk menambahkan siswa, menghapus data siswa, dan juga mengupdate data siswa. Ini untuk reset formnya. Contoh, kita mau menghapus data siswa atau mengupdate data siswa, kita harus mencari siswanya, nama siswa di sini, berdasarkan nama siswa di sini. Contoh, saya akan mencari data siswa nama Jahrudin. Nah, di sini akan tampil datanya. Kita tinggal double klik dan akan muncul di sini datanya. Nah, di sini kita bisa mengupdate-nya atau juga menghapusnya. Misalkan kita ingin merubah nisennya atau namanya ada yang salah atau jenis kelaminnya misal, atau mengubah kelasnya, mengganti fotonya, kita bisa lakukan di sini. Jika kita sudah ganti, misalkan di sini mau ganti foto atau ganti yang lain, setelah kita ganti, kita tinggal klik tombol update di samping kanan. Oke, saya reset dulu ya. Saya akan coba menambahkan siswa baru. Menambahkan data siswa baru, kita di sini coba masukkan nisennya terlebih dahulu. Terus kita isi namanya. Ini contoh saja ya. Nah, kita bisa isi jenis kelaminnya. Kita klik upload foto di sini dan pilih foto yang ingin kita masukkan. Dan di sini jika misalkan kita datanya sudah terisi atau sudah terdaftar, ini akan langsung nolak ya. Jadi misalkan nisennya sama, maka ini akan menolak sistemnya. Saya ambil contoh, nisen ini sudah digunakan atau di datanya sudah ada sebenarnya, dan saya coba memasukkannya, dan kita coba sistemnya nolak atau tidak ya. Kita klik add. Jika datanya sudah ada di sistem, maka akan muncul pesan nisen telah terdaftar. Berarti itu nisennya sudah ada di database, jadi tidak bisa digunakan kembali. Oke, sekarang kita coba gunakan nisen yang lain ya. Kita coba nih dengan nisen yang berbeda. Kita masukkan namanya, kemudian jenis kelaminnya, kelasnya. Kita klik add. Nah, karena fotonya belum kita masukkan, maka akan muncul pesan seperti ini, silahkan masukkan foto siswa. Maka kita pilih dulu foto siswanya, kita pilih, klik OK, kemudian kita klik add.
Jika berhasil akan muncul pesan data berhasil disimpan. Itu berarti data sudah berhasil. Dan ini adalah fitur untuk mencetak ID card. Kita contohkan, kita cetak satu ID card ya. Kita masukkan nisan siswa yang ingin kita cetak ID cardnya. Jika kita salah memasukkan nisennya, maka akan muncul pesan seperti ini. Maaf, nisen 3251 tidak terdaftar. Itu artinya kita salah memasukkan nisen siswa yang ingin kita cetak ID cardnya. Kita coba masukkan nisen yang lain. Jika benar, maka tampil datanya di sini, mulai dari fotonya, nisennya, kemudian namanya juga tampil, jenis kelaminnya, terus juga kelasnya. Detailnya semua ada jika kita memasukkan nisennya benar. Kemudian untuk mencetaknya kita klik create di sini. Kita klik create. Kemudian kita pilih lokasi tempat untuk nyimpen hasil ID cardnya. Bebas ya, kita bisa simpan di mana aja. Saya ambil contoh aja ini di folder apa ya, ntar saya cari dulu. Kita bebas ya, nanti bisa pilih foldernya gimana teman-teman. Klik save, kemudian ID card berhasil dibuat. Itu sudah tersimpan. Kita coba lihat ya hasilnya. Ini dia hasilnya, kita lihat. Loading. Ini adalah hasil generate ID cardnya. Di sini ada QR code, ada barcode juga. Ini bisa digunakan untuk absen nanti ya, untuk jika sudah menggunakan barcode scanner. Oke, kita close. Oke. Untuk fitur ini sudah kelar ya. Oke, selanjutnya kita bahas fitur report absen di sini. Kita klik maka akan tampil tab baru seperti ini. Di sini adalah untuk melihat data atau record jam siswa, jam masuk siswa, mulai dari dia masuk jam berapa, dia keterangannya hadir atau tidak, itu akan terrecord di sini untuk melihat recordnya. Kita bisa menggunakan filter tanggal di sini. Saya coba lihat dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Jika sudah memilih tanggalnya, kita klik show data, maka datanya akan tampil di sini. Mulai dari masuknya, dia masuk atau tidak hadirnya atau pulang, nanti di sini ada tanggal juga. Kemudian ada nama kelas, kode absen, waktu atau jam masuknya, statusnya dia masuk, izin, sakit atau alfa juga ada. Terus ini juga keterangannya ada, dia terlambat atau on time pada saat masuk. Oke, selanjutnya kita bisa memfilter juga di sini. Filter data masuknya saja, atau misalkan data yang tidak hadirnya saja, atau data pulangnya saja. Kita bisa filter di sini ya. Kita coba filter yang absen masuk saja. Maka datanya yang tampil hanya akan data yang masuknya saja. Atau tidak hadirnya saja, maka akan tampil data yang tidak hadir saja. Kita juga bisa masukkan dua ini ya, misalkan kita mau filter yang masuk dan yang pulang saja, atau yang masuk dengan yang tidak hadir misalkan. Di sini akan datanya muncul.
Ini dilakukan biasanya ketika kita ingin memfilter yang masuk misalkan sama yang izin aja. Nah, kita juga bisa memfilter kelasnya berdasarkan kelasnya ya di sini. Misalkan kita hanya ingin menampilkan data dari IPA 1 saja atau kelas yang lain. Nah, di sini yang tampil hanya yang IPA 1 saja. Nah, di sini yang tampil itu cuman yang IPA 1 saja ya. Mbak Jahrudin, ada Hali, ada Kaila. Nah, kita juga selanjutnya bisa mengekspor data berdasarkan kelas. Misalkan kita mau ekspornya per kelas nih. Hari ini misalkan kelas IPA 1 yang absen atau yang masuk siapa aja, kita mau ekspor berdasarkan kelas bisa. Nah, kita tinggal klik ekspor di sini. Nah, di sini sudah otomatis ya, rekam absensi kelas IPA 1. Lokasinya itu bebas ya nanti. Nah, kita lihat hasilnya, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Hasil ekspornya ya. Datanya sama yang ditampilkan seperti di aplikasi tadi. Oke. Selanjutnya kita mau coba filter berdasarkan siswa. Jadi misalkan kita hanya ingin memfilter satu siswa saja, data satu siswa aja. Misalkan data atas nama Jahrudin saja atau nama A, nama B misalkan. Nah, karena kita coba filter ulang ya. Kemudian kita pilih absen masuk IPA 1, kemudian kita cari atas nama. Nah, di sini ini untuk nama siswanya sudah otomatis ya. Ketika kita misalkan di kelasnya kita masukkan IPA 1, maka yang tampil di pilihannya itu hanya akan ada nama-nama siswa di kelas tersebut. Ini saya contohkan misalkan di IPA 3. Misalkan IPA 2. Nah, maka siswa yang tampil namanya di sini nih hanya IPA 2 saja, nggak mungkin tercampur ya. Jadi misalkan kita IPA 3, maka di sininya juga akan berubah, nama-nama siswa IPA 3 aja yang akan tampil. Oke, saya coba filter IPA 1 lagi ya, dan kemudian di sini filter nama siswanya Jahrudin Al-Anugrah. Oke. Nah, hanya tampil seperti ini ya, karena emang datanya masih sedikit, jadi datanya juga cuma sedikit. Kemudian kita klik ekspor. Nah, di sini akan ada rekam absensi Jahrudin Al-Anugrah karena kita hanya memfilter satu siswa. Nah, data berhasil diekspor, kita lihat hasilnya. Ini ya, rekam absensi Jahrudin Al-Anugrah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Yang tampil hanya akan siswa yang beratas nama Jahrudin aja datanya. Oke. Kelar ya, kurang lebih seperti itu untuk fitur ini. Kemudian kita bahas fitur rekap absensi. Ini adalah rekapan total kehadiran siswa. Dalam rekapan ini sistemnya per kelas ya, jadi bukan per siswa. Nanti datanya tampilnya per kelas. Kita contoh kelas IPA 1, total siswanya ada 23. Kemudian kita pilih tanggalnya, tanggal pertama sama tanggal terakhirnya. Kemudian kita klik cek data. Nah, di sini akan tampil data rekapan total kehadiran siswa, mulai dari total hadirnya ada berapa, izinnya ada berapa kali, sakitnya ada berapa kali, alpanya berapa kali, terlambatnya berapa kali. Ini berdasarkan tanggal ya, jadi bukan berdasarkan bulan. Jadi misalkan kita mau hanya ngambil 2 minggu, misalkan dari tanggal
1 sampai tanggal 15 saja, atau misalkan bisa 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, itu bebas, kita bebas menentukan tanggal rekapannya, mau 2 bulan, mau 3 bulan juga bisa. Jadi kita bebas, bukan berdasarkan bulan ya. Nah, kemudian kita bisa menyimpan data ini ya. Kita klik save data. Nama filenya udah otomatis ya. Kita klik save. Nah, data berhasil disimpan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Nah, di sini ada kelasnya, kelas IPA 10 IPA 1, rekapan dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Kemudian di sini lengkap ya, ada nama, nisennya, namanya, jenis kelaminnya, dan total kehadirannya, total izinnya, total sakitnya, alfa, dan terlambatnya. Ini sudah ada di sini. Oke, kita close. Oke, selanjutnya kita bahas fitur setting. Di sini ada fitur set jam. Di sini kita bisa mengatur jam masuk dan juga jam pulang. Kita tinggal klik di sini dan akan muncul form set jamnya di sini. Kita tinggal masukkan, contoh saya masukkan jam masuk ya. Di sini kita tinggal masukkan misalkan jam 7.15. Kita klik set, nah, otomatis akan berubah jam masuknya. Kita set jam pulangnya, kita masukkan jam pulangnya misalkan jam 14.15. Kita klik set, langsung berubah. Oke, jika kita hanya ingin merubah jam masuknya, maka kita bisa klik tombol di sini ya. Kita klik, kita bisa masukkan jam 7.00, kita klik set. Nah, atau misalkan kita hanya ingin merubah jam pulangnya, maka kita bisa klik tombol di sini, maka akan muncul form untuk merubah jam pulang saja. Kita bisa masukkan misalkan 14.00. Nah. Oke, ini adalah fitur terakhir, yaitu kelas. Di sini kita bisa menambahkan atau juga menghapus kelas. Misal kita mau tambah kelas, misalkan IPS 9, misalkan kita tinggal klik tambah, kelas berhasil ditambah. Nah, kita lihat di sini sudah ada. Seperti itu ya. Jika kita ingin menghapus kelas, kita tinggal pilih di daftar kelas di samping. Tinggal double klik, maka di sini akan tampil seperti ini. Nah, kita tinggal klik hapus di sini. Nah, yang terakhir di sini ya teman-teman, data yang tersimpan di sini ini adalah data penyimpanan sementara. Jadi jika semua siswa sudah absen, maka kita wajib menyimpannya. Jadi semua data yang tampil di sini ini hanyalah data sementara. Kita wajib menyimpannya. Jadi misalkan pada saat pagi misalkan semua siswa sudah masuk, sudah absen semua, itu kita harus simpan datanya sebelum absen pulang dimulai. Menyimpannya cukup mudah, tinggal kita klik tombol di bawah ini save data, dan data absen telah disimpan. Oke, semua fitur sudah kita bahas ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.